Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun kita berada. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah sejenak kita baca doa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman waja'alni minas sholihin. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman sebagai sunnatullah. Coba kalian amati gambar di depan ini. Di sini kita dapat melihat beberapa keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan arti keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. 2. Mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar mereka. 3. Menyebutkan minimal 3 hikmah dari keberagaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas pengertian sunnatullah dan keragaman sunnatullah. Sunnatullah adalah ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Keragaman berarti perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafun. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Adapun bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia terdiri dari A. Keragaman fisik. Keragaman fisik ini meliputi jenis kelamin, yaitu bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, warna kulit, ada yang putih, kuning, sawo matang, ataupun hitam. Kemudian yang ketiga, bentuk rambutnya, ada yang lurus, bergelombang, dan keriting. Lalu selanjutnya adalah bentuk mata, ada hidung dan wajah. Kemudian yang terakhir, tinggi dan berat badan. Keragaman yang kedua yaitu keragaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, dan kesenian yang berbeda. Contoh, suku Jawa, Sunda, Batak, Minang,
Bugis, Papua, dan lain-lain. Kemudian keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki cara ibadah, tempat ibadah, dan hari raya yang berbeda. Kemudian keragaman yang terakhir adalah keragaman kemampuan. Ada yang pandai berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang cepat berlari, ada yang jago berenang, ada juga yang berbakat musik, dan ada yang berbakat olahraga. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar hikmah keragaman sebagai sunatullah. 1. Saling mengenal. Keragaman membuat kita bisa saling mengenal dan belajar dari perbedaan. 2. Saling melengkapi. Perbedaan kemampuan membuat kita saling melengkapi dan membantu. Yang ketiga, memperkaya pengetahuan. Keragaman budaya membuat kita bisa belajar banyak hal baru. 4. Melatih kesabaran. Menghadapi perbedaan melatih kita untuk bersabar dan mengendalikan diri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas. Perbedaan ide dan pemikiran memunculkan kreativitas dan inovasi baru. Bagaimanakah sikap yang tepat terhadap keragaman? Yang pertama adalah menghargai perbedaan, menerima bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan tidak mengejek orang yang berbeda dengan kita. Yang kedua, toleransi adalah menghormati keyakinan dan budaya orang lain meskipun berbeda dengan kita. Lalu yang keempat adalah gotong royong, bekerja sama dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang keempat adalah persaudaraan, menganggap semua manusia sebagai saudara karena kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, adil, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi. Beberapa contoh penerapan sikap menghargai keragaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, tidak mengejek teman yang berbeda fisik, agama, atau suku. Yang ketiga, saling membantu dalam kesulitan tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Lalu kemudian yang kelima, mau belajar bahasa daerah atau budaya dari teman yang berbeda suku. Setelah dari awal kita telah mempelajari mengenai keberagaman, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, keberagaman sebagai sunatullah. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah menciptakan kita beraneka ragam. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap toleransi kepada agama, suku, dan bangsa lain. Yang keempat, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan walaupun berbeda agama, suku, dan bangsa. Kemudian yang kelima, kita harus saling menghargai dalam keberagaman. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak atas segala perhatian.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.